hari ini kita lanjut lagi ya materinya. Ini masih penjelasan tentang soal elektrolisis. Oke. Nih, kita mulai aja nih. Pada elektrolisis larutan aluminium nitrat dengan menggunakan elektroda karbon. Persamaan reaksi yang terjadi pada katoda dan anodanya. Oke, ini mungkin teman-teman semua udah pernah tahu juga ya. Aluminium nitrat itu rumus kimianya gimana? Oke, gampang aja kalau bisa teman-teman susah. Buat aja nih La3+, ya kan? Nitrat itu adalah NO3-. Kalau dibuat senyawanya ya udah tinggal kali silang aja kayak gini. Berarti jadinya Al, NO-nya dalam kurung 3 kali. Selesai. Kita kan mau buat reaksinya nih di katoda sama di anoda. Nih, ini kan karena elektrodanya karbon. Karbon itu kan inert ya, berarti ingat ini kan larutan. Jadi kalau di dalam kationnya itu adalah unsur ion yang berasal dari golongan 1, golongan 2, Al sama Mn, berarti yang mengalami reduksi itu adalah air kalau dia larutan, ya kan? Tetapi kalau di lelehan berarti kation itu sendiri. Berarti ini air yang mengalami reaksi reduksinya ditambah 2 elektron akan membentuk 2OH- ditambah O2. Kayak gitu. Oke, oh bukan O2, sorry. H2. Ini kan hanya 4. Ini 2, 2, 4. Ini O-nya 2, 2. Oke, udah sama. Sedangkan kalau di anodanya, oke, ini kan anionnya adalah sisa asam ion oksi, yaitu NO3- yang ada oksigennya. Berarti siapa yang mengalami reaksi oksidasi? Airnya lagi. Itu 2H2O, oke, menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Selesai. Gampang kan? Oke, tapi teman-teman gini, perhatiin ya. Kalau elektroda itu yang berpengaruh adalah cuma pada anodanya. Sedangkan kalau katoda yang kita perhatikan itu apakah dia larutan atau dalam bentuk lelehan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau ini elektrodanya adalah misalnya besi, berarti yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah besi sendiri. Karena besi itu kan bukan inert. Kayak gitu. Tapi kalau di katodanya dia tetap yang mengalami itu, kita lihat ini kan karena dia larutan, berarti Al itu kan termasuk dalam kriteria yang tadi saya sebutin, berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah airnya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ke dalam larutan sel elektrolisis yang mengandung larutan besi sulfat dialiri arus listrik sebesar 1930 coulomb. Yang ditanya adalah logam besi yang diendapkan. Oke, pertama kita buat dulu nih, ini larutan ya. Kita buat dulu reaksi elektrolisisnya. Ini kan kalau diionin menjadi Fe2+ ditambah SO4 2-. Di sini nggak dikasih tahu elektrodanya. Kalau elektrodanya nggak dikasih tahu berarti dia inert. Oke, berarti kita buat yang bereaksi di katoda. Oke, karena ini bukan salah satu kriteria yang merupakan dia itu berasal dari golongan 1, golongan 2, AlMn, bukan karena ion Fe ini tuh berasal dari golongan transisi. Berarti siapa yang mengalami reduksi? Nah, ion itu sendiri. Berarti Fe2+, ingat ya di katoda itu dia menangkap elektron. Ini sesuai dengan muatannya elektron yang ditangkap supaya nanti dia netral. Terus anodanya nih, anodanya kan di sini ada sisa asam oksi ya, ionnya karena ini larutan dan juga elektrodanya inert, berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah airnya. Oke, menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Oke, di sini yang diketahui arus listriknya yang diperlukan sebesar. Oke, apa hubungannya? Nih teman-teman ingat nih, 1 Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb atau sama juga dengan 1 mol elektron. Oke, apa hubungannya nanti masa nih mol elektronnya. Oke, berarti karena ini dia 1930 coulomb, berarti ini berapa mol? Kayak gitu. Berarti kita tinggal bagi aja dengan 96.500. Oke, 1930 dibagi 96.500 berarti ini 0,02 mol. Oke,
Ini mol elektronnya, berarti kita buat di sini mol elektronnya 0,02 mol. Oke, sedangkan Fe-nya berarti berapa? Nah, pakai perbandingan koefisien aja. Fe-nya kan yang dicari, berarti koefisiennya Fe 1 dibandingkan yang sudah diketahui molnya. Ini ada 2 koefisiennya. Dikali dengan mol yang sudah diketahui, yaitu 0,02. Ya kan? Berarti di sini molnya adalah 0,01 mol. Nah, yang dicarikan adalah besi, logamnya besi yang mengendap di katoda. Benar dong, ini di katoda. Berarti kalau ada mol, berarti kita bisa cari massa, ya kan? Ingat terus ini. Mol sama dengan massa per, karena dia unsur, ini AR ya. Molnya adalah 0,01, massanya yang kita cari, AR-nya adalah 56. Berarti massanya tinggal dikali aja ya, gitu. Jadi 0,01 itu dikali 56 sama dengan 0,56 gram. Oke, jadi massa besi yang diendapkan itu sebanyak 0,65 gram. Oke, next lagi. Sebanyak 5 liter larutan zinc sulfat dielektrolisis dengan kuat arus sebesar 24.125 coulomb. Menghasilkan larutan, oke, lagi-lagi ini pH-nya. Oke, nggak masalah. Sini juga nggak diketahui elektrodanya siapa, berarti dia inert. Berarti kita harus reaksi elektrolisis dulu. Ini berarti Zn2+ tambah SO4 2-. Berarti di katodanya ini bukan kriteria dari golongan 1, golongan 2, golongan Al, Mn, berarti dia sendiri yang mengalami reaksi reduksi ionnya. Oke, tambah 2 elektron. Jumlah elektronnya sesuai dengan jumlah muatannya ya, supaya nanti terbentuk logamnya yang netral. Sedangkan kalau di anoda, berarti ini karena dia adalah anionnya sisa asam oksi, berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah airnya. Dan juga dia merupakan larutan. Dan juga elektrodanya inert, ya kan? 2H2O menjadi 4H+, ditambah 4 elektron, ditambah O2, gitu. Ini yang diketahui kolom. Oke, lagi-lagi kolom. Sama seperti tadi ya, teman-teman masih ingat kan? 1 nih, 96.500 kolom, itu sama dengan 1 mol elektron. Berarti kalau 24.125 kolom, berarti itu berapa? Oke, ingat ya, dibagikan aja ke itunya. Apa? Yang nilai 96.500-nya. Berarti ini sama dengan 0,25 mol. Ini mol elektronnya. Ternyata mol elektronnya adalah 0,25 mol. Yang ditanya kan dia pH-nya. Kalau pH berarti harus ada H+ dong. Ini koefisiennya sama. Koefisien sama berarti jumlah molnya juga sama, yaitu 0,25 mol. Oke, untuk mencari pH kita kan harus tahu nih konsentrasi H+-nya, ya kan? Ini baru mol, berarti kita harus cari yaitu mol per volume. Oke, molnya 0,25 mol, sedangkan volumenya adalah 5 liter nih, ya kan? Berarti dapatnya adalah 0,05 molar atau 125 kali 10 pangkat min 2. Kalau ada konsentrasi H+, berarti kita bisa cari pH dong, ya kan? pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log 5 dikali 10 pangkat min 2. Ingat ini dalam kurung, min ketemu dengan min jadinya positif 2, min log dikali 5 berarti min log 5. Oh, udah ketemu ini pH-nya. Ketahuan juga bahwa dia ini bersifat asam, ya kan? Karena kan ini asam kuat, berasal dari asamnya asam kuat, kayak gitu. Dah, saya. Next lagi. Larutan aluminium sulfat dan larutan besi 2 nitrat dielektrolisis untuk menghasilkan 8,1 gram aluminium, massa besi yang mengendap berapa? Oke, ini kan kalau teman-teman ingat, ini kalau ada 2 massa yang harus dicari, ada rumusnya. Yang ini loh, yang massa per Me, massa ekuivalennya, sama dengan massa per massa ekuivalen. Ini misalnya dari zat yang pertama, ini dari zat yang kedua, kayak gitu. Massanya, kalau kita misalkan ini aluminium ya, massanya ada, nih berapa nih? Bukan massa ya. Oh iya benar, massanya 8,1, ya kan? Terus, apa lagi nih? Ini yang dicari massanya, massa besinya. Tapi ini Me-nya kita harus cari, yaitu kita reaksi dulu nih, kita elektrolisis.
bukan elektrolisis, itu tepatnya diionin, supaya kita tahu berapa biloxnya. Ini kan 2Al, 3 ini menjadi biloxnya si Al, ya kan? Sedangkan ini 3SO4, indeksnya Al itu menjadi muatan dari SO4. Jadi biloxnya adalah yang ini. Oke, biloxnya Al. Sedangkan kalau FeNO3 dua kali, berarti indeksnya NO3 itu menjadi biloxnya Fe. Nah, jadi ini 12 ditambah 2NO3 min. Oke, ini biloxnya 2. Berarti kita tinggal masukin aja. Masanya ini 8,1. Ini aluminium ya, per Me-nya. Oke, teman-teman ingat, Me itu adalah AR per bilox. Oke, AR-nya di sini 27 dibagi 3. Oke, ini bisa ya. 27 dibagi 3 kan 9. Oke, ini yang dicari masanya per. Ini dia 56 per. Ini 2. Oke, kita silang aja ya ini ya. 8,1 dikali 56 per 2 sama dengan 9 massa. Ya kan, gitu ya. Berarti 8,1 dikali 56 dibagi 2 sama dengan ini 226,8 sama dengan 9 dikali massa. Berarti masanya itu nih 25,2 gram. Oke, ini massa besi yang terbentuk jika terdapat 8,1 gram aluminiumnya. Oke, and then ngapain lagi soal berikutnya? Larutan natrium sulfat sebanyak 5 liter dielektrolisis dengan elektroda grafit selama 200 detik. Hasil elektrolisis di salah satu kutubnya menghasilkan, oke, nih kalau derajat keasaman itu sama dengan pH-nya ya. Oke, pH-nya yaitu 12. Katanya di salah satu kutubnya. Pernyataan berikut, oke, hati-hati ya, ini yang diminta adalah yang tidak benar. Sekarang kita cek nih. Natrium sulfat rumus kimianya apa? Oke, natrium sulfat itu kan ini, Na2SO4. Ini kalau kita ionin jadi 2Na plus ditambah SO4 2 min. Di sini jelas disebutin elektrodanya adalah grafit, berarti ini inert. Berarti di katoda siapa yang mengalami reaksi reduksi? Nah, karena ini merupakan Na itu merupakan ion dari golongan 1, berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah airnya, dan sini juga karena dia larutan. Berarti 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2. Oke, sedangkan reaksi di anodanya yaitu ini kan SO4, asam sisa oksi juga, berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah airnya juga. 4H plus ditambah 4 elektron ditambah O2. Oke, di sini katanya derajat keasaman di anode. Oke, kalau gini, di sini dikata ya jika di salah satu kutubnya menghasilkan derajat keasaman, berarti ini dong yang dimaksud. Oke, ini dimaksud pH-nya adalah 12. Benar dong, karena kan dia basah. Ya kan? Berarti di sini katanya untuk pernyataannya A ya, derajat keasaman di anode adalah 2. Benar dong, ya kan? Karena kalau kita jumlahin nilai pOH sama pH itu nilainya adalah 14. Oke, ini benar. Terbentuk 280 mili gas oksigen di katoda. Oke, berarti kalau untuk mencari masanya kita lihat dulu nih apa yang diketahui di soal. Di soal diketahui adalah ini apa nih? Waktunya. Oke, ini kan dia 12. Berarti kalau ini 12 OH-nya dapat apa di sini? Oh, bentar, ini di katode ya. Di katodenya ini 12. Berarti kita, oh wait, ini katanya di katodanya ada oksigen. Salah dong. Apa saya salah ketik ya? Nih, seharusnya kan di katodanya itu adalah hidrogen. Sedangkan di anodanya itu adalah gas oksigen. Oke, I'm so sorry. Maybe I'm wrong. Ini H2, ini yang O2.
Kayak gitu. Oke, jadi kita cari dulu nih. Ini 5 liter natrium sulfatnya 200 detik. Kira-kira kita bisa dapat apa? Oke, dari sini dulu deh. Ini yang paling gampang nih kayaknya ngitungnya. Ini kan 10 pangkat min 2 dong jadinya. Ya kan? 10 pangkat min 2 itu, tadi kan pH, ini kan H plus nih. Berarti kalau kita lokan jadinya 10 pangkat min 2 kan? 10 pangkat min 2 ini sama dengan 0,01. Nah, kalau 0,01 berarti volumenya ini berapa? Berarti 1/4-nya dong, ya kan? 1/4 dikali ini, nanti dalam keadaan STP ya. 0,01 berarti ini sama dengan berapa? 0,01 dibagi 4 sama dengan kecil banget, 0,025 mol. Oke, itu molnya yang terbentuk. Terus setelah itu dia dimintanya kan ini dalam keadaan volume STP nih. Berarti kalau dalam volume STP kan gini, mol sama dengan volume per volume STP, ya kan? Berarti kita mau cari ini, molnya adalah ini, kecil banget ya, 0,0025 dikali volume STP itu adalah 22,4. Oke, dikali 22,4, hasilnya adalah ini 0,056 liter. Oke, aduh saya salah ketik banyak. Oke, terus, nah sama kan nilainya? Oh, ternyata ini 0,0, ini mili ya, ini mili di sini. Ini 0,05 liter. Oke, berarti seharusnya dia dapatnya berapa? Oke, ini liter ya, ini mili. Kalau 560 mili itu dijadikan ke liter, jadinya kan 0,56. Ini 0,056. Oke, berarti kayaknya ini salah deh. Nah, atau kita salah hitung ya. Bentar dulu. Ini kan tadi dia di anodanya itu pH-nya sebesar 2. 2 itu kan berarti 10 pangkat 2 0,01 ya. 12. Oke. Berarti ini yang ditanya adalah volume oksigennya berarti 1/4-nya. 1/4 dikali 0,01 kayak gitu. Jadi 0,01 dibagi 4 itu kan 0,0025. 0025-nya dikali 22,4 itu sama dengan 0,056 liter. Ini kalau kita jadikan ke mili, tinggal dikali 1000 aja, ini sama dengan 56 mili. Oke gitu. Oke, kita buat dulu deh yang ini. Kalau untuk ini berarti nih, ini kan sama ini sama nih jumlah apa namanya? Molnya, karena kan dia sama jumlah koefisiennya. Berarti ini 0,01 mol. Berarti kan tanya nih mol hidrogennya berapa? Berarti ini 1 per, ya kan? 1/2 dikali 0,01 berarti 0,01 dibagi 2 berarti kan 0,005 nih mol. Oke, berarti volumenya itu kan 0,005 dikali 22,4. Nah, ini seharusnya 0,112 liter. Berarti salah juga. Oke? Atau mungkin kita ada salah tulis nih. Nih, larutan natrium sulfat sebanyak 5 liter dielektrolisis dengan elektrodanya grafit, ya kan? Selama 200 second. Dan hasil elektrolisisnya, oke, gimana caranya kita dapat volumenya? Ternyata dia salah dua-duanya. Oke, ada endapan yang terdapat. Oke, gini deh, kita cari dulu nih kuat arusnya. Kalau misalnya kuat arusnya ini salah, berarti kemungkinan yang ditanya adalah yang benar. Lautan membentuk, karena ini salah nih, nomor D ini salah. Oke, karena grafit itu nggak terbentuk nih di katoda. Nggak ada kan? Nah, ini salah. Ini juga salah tadi kalau kita hitung. Oke, kita cari kuat arusnya. Di sini kan tadi tidak mol elektron ya, jadi mol elektron itu sama dengan I dikali T per 96.500. Oke, nggak bisa juga nih. Oke, nggak bisa juga ya.
Kita pakai kayak gitu. Oke, ini berarti mol elektronnya ini. Pakai rumus mol elektron, waktunya juga nggak dikasih tahu ya. Oh, udah ada. Sorry. Berarti ini. Apa rumusnya tadi? Ini nih. Mol elektron itu sama dengan I dikali T per 96.500. Mol elektronnya tadi kan 0,01. 0,01 sama dengan I-nya yang kita cari dikali T-nya itu 200 per 96.500. Berarti I-nya berapa? Oke, kita hitung dulu. 96.500 dikali 0,01. Oke, ini dibagi 200. Oke, ternyata dapatnya adalah 4,825 ampere. Ternyata saya yang salah, ini bukan tidak benar yang benarnya. Oke, ini salah berarti yang benarnya adalah yang A. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita. Semoga teman-teman bisa mengerti ya, dan jangan lupa harus banyak latihan. Oke, jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih. Dan lebih hati-hati ya ngerjain soalnya.